Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peta konsep. Pertama, memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahasan yang dipelajari yaitu pengertian konstitusi, perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian kedua, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahasan yang dipelajari yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang ketiga, berani menjalankan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Sebelumnya, mari kita pikirkan bersama-sama. Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah dan bagaimana jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Jawabannya adalah bahwa tata tertib dibuat untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah agar tercipta rasa keadilan bagi murid. Setiap murid akan diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Apabila kepentingan itu dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan orang lain yang berbeda kepentingan. Disinilah diperlukan suatu peraturan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia juga memiliki peraturan dan pedoman dalam kehidupannya? Apakah nama pedoman yang dijadikan pegangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mempelajari lebih lanjut materi pada bab ini. A. Memahami proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Apakah kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut? Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.